Pak Komarudin katanya akan memberikan kepada ketua Poksi saja nanti sekalian. silakan Pak Dedi. Harusnya Bang Komar banyak nih masukan nih. Tapi ya terima kasih Bapak Ibu semua ya yang sudah memberikan catatan evaluasi. Saya kira banyak hal yang sudah disentuh. Kalau soal sistem politik dan segala macam nanti pemilu, saya kira itu nanti ranahnya pembahasan di apakah itu di Balik atau dalam revisi undang-undang kita. Tentu kita menyadari dan paparan Bapak Ibu sekalian tadi memperkuat apa yang kita sama-sama simpulkan bahwa pelaksanaan pemilu kemarin itu memang penuh dengan kekurangan, centang perenang dan dalam bahasa lain paling bisa dikatakan paling jelek dalam sejarah kepemiluan kita. Bahkan tahu dibanding tahun 99 ketika anggota KPU-nya seluruh anggota partai politik aja nggak separah ini gitu. Ya. Tapi itulah tadi banyak sekali disebut bagaimana kekurangan teknis, kekurangan fundamental dari pemilu penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu kita. Itu menjadi catatan nanti untuk perbaikan. Memang ada dua persoalan internal dan eksternal. Internal itu peserta pemilu, pengawas, pelaksana, dan sebagainya. Tapi ada juga eksternal yang sangat berpengaruh. Kemarin kita ramai dengan parcok waktu pemilu. Tidak ada disinggung di sini. Bagaimana kepala desa, PJ, kepala daerah, bagaimana anggaran bansos, ya bagaimana orang yang paling berkuasa turun ke satu provinsi sampai 11 kali. Itu kan persoalan-persoalan eksternal yang sebaik apapun lembaga kepemiluan atau partisipasi peserta pemilu kita juga akan merusak proses maupun hasilnya. Jadi akan menjadi sangat sia-sia kita berbicara berbagai macam skenario pemilu, skenario perbaikan partai politik, penyelenggara pemilu, kalau pemilu itu sendiri sangat rentan terhadap kekuasaan, terhadap institusi-institusi yang memiliki kekuatan untuk menekan, mempengaruhi hasil, memanipulasi, dan sebagainya. Dan lebih jelek lagi ketika penyelenggara dan pengawasnya menjadi bagian dari kerusakan itu. Gimana sih ngatasin itu? Kalau kita mau bicara memperbaiki pemilu, karena tidak ada sistem pemilu apapun yang bisa dikatakan sempurna, bahkan mendekati sempurna. Tidak akan ada, ya. Sebaik-baiknya sebuah sistem adalah yang terus-menerus diperbaiki, bukan terus-menerus digonta-ganti. Kan harusnya begitu mikirnya. Jangan karena ini kita anggap buruk, lalu ada sistem yang lain menggantikan. Nanti hal yang sama terulang. Harusnya kan perbaikan terus-menerus bagian-bagian yang kurangnya bagaimana. Aspek partai politik atau peserta pemilu, oke. Penyelenggara pengawas, bagaimana? Iya kan? Moralitas penyelenggara negara, bagaimana? Kan ini semua yang harus menjadi diskusi yang lebih relevan, kalau menurut saya. Hampir semua tadi Bapak Ibu menyampaikan bagaimana baiknya kalau ada mix system, kan gitu. Saya kira satu sisi itu perlu kita pertimbangkan, karena apa? Undang-undang kita itu original kontennya kan sebenarnya intentnya memperkuat partai politik, memperkuat sistem presidensial, kan kira-kira seperti itu semua itu, memperkuat eksekutif. Tapi yang terjadi kan nggak seperti itu. Misalnya tadi Ibu menyinggung soal bagaimana penggantian caleg terpilih. Ada problem ketika sebenarnya secara filosofis kita bisa berdebat. Bagaimana dengan suara partai politik? Siapa yang berhak ketika ada yang meninggal misalnya? Atau ketika salah satu atau yang memenangkan kursi itu melakukan kecurangan dengan mengambil suara partainya, bagaimana? Kan tidak serta-merta juga kita bisa bilang bahwa sudah terpilih dengan suara, dengan cara apapun, lalu kemudian tidak bisa diganti. Ini kan persoalan-persoalan yang harus kita jawab, gitu loh. Nah, saya kira saya lebih concern bagaimana kita memikirkan agar pemilu itu menjadi sebuah kontestasi di antara pihak-pihak yang memang seharusnya terlibat. Kalau kita masih bicara ada institusi kekuasaan seperti polisi, jaksa, ya ASN, kepala desa, masih bisa cawe-cawe di sana, ya omong kosong. Kan mau sistem pemilu kayak apapun selalu ada jalan untuk menekuknya.
Kan itu problemnya. Lalu tidak ada satupun tadi yang berbicara tentang Mahkamah Konstitusi. Bagaimana hari ini Mahkamah Konstitusi kita itu banyak melakukan putusan yang ultra petita. Papua itu sengketa hasil, tiba-tiba jadi urusan administratif, diskualifikasi calon. Ini kan udah makin gak gena-gena ini barang ini. Udah itu putusannya final dan mengikat lagi. Kan cilaka kita. Saya sangat tertarik kalau kita membahas bagaimana sih kita memperkuat Bawaslu. Tapi kalau di dalam Bawaslu-nya masih ada polisi, gimana dong? Masih ada jaksa, gimana dong? Tapi kalau kita lepas dia mandiri dan independen, gimana pula? Kan semua jadi problem. Ini kan pada dasarnya kalau memang mentalitas orang Indonesia itu ya masih kayak begini. Masih kelas zaman kolonial, asal dapat remah-temah, RMTM, apa namanya itu, remah-remah, udah cukup. Jadi KPU, Bawaslu ya bagaimana melakukan manjat sosial aja. Soal integritas, kredibilitas, urusan lain, Pak. Yang penting isi tas. Kan problem kita. Sekarang hari ini kita bicara pendidikan, bagaimana pemilu, mendidik pemilih. Omong kosong. Kita datang cuma bawa program dilepeh. Saya kasih contoh. Dapil saya itu, rasio desa berlistriknya waktu saya masuk ke sana, sebelum terpilih, itu cuma sekitar 34%. Ketika pemilu, itu sudah 86%. Di desa-desa yang saya bantu pelistrikannya, suara saya hilang semua. Terus Anda mau bicara program. Habis tuh barang. Karena lawan tahu di sana lah basis suara kan gitu. Lalu Anda bicara bagaimana integritas calon, aduh, ini rusak kita. Kan ini bukan curhat, ini kan kita semua alami. Iya. Jadi ini kan mewakili dulu ini. Belum lagi ketika bicara bagaimana anggota DPR mewakili konstituennya. Anggota Komisi 2 bawa apa untuk memperjuangkan konstituennya? Bawa apa? Bawa ini pendidikan pemilih. Bawa apa sih? Apa yang mau diperjuangkan kan bacot aja tuh. Nanti saya akan bangun jalan infrastruktur desa ini dari Hongkong. Jadi tidak hanya pemilihnya, tapi pasca pemilu kan juga harus dipikirkan. Apakah rancang bangun DPR ini sudah bisa menjadi seperti itu? Kan gitu nih, supaya pemilu bukan pemilu omong kosong. Kan gitu, rakyat tahunya kalau pemilu ada janji, ada barang, ada salam-salaman. Kan gitu nih. Jadi yang misalnya yang paling banyak suaranya, ya itu yang paling banyak amplopnya, Pak. Di banyak tempat. Itu problem kita. Jadi ada problem di masyarakat juga yang harus kita persoalkan. Lalu bagaimana rancangan aturannya? Misalnya, kebanyakan yang diputuskan oleh KPU itu masalah administratif. Harusnya kan yang dihukum bukan rakyat. Harusnya yang dihukum bukan anggaran pemerintah. Harusnya yang dihukum KPU, hasilnya jangan diulang. KPU-nya penjarakan semua. Karena tugas mereka memastikan syarat administratif terpenuhi. Bukan mengorbankan anggaran untuk rakyat, kan gitu nih. Harusnya setiap pelanggaran itu bisa diputuskan dalam waktu cepat, tidak perlu ke MK. MK lagi, PSU lagi. Muter terus kita. Sepanjang jalan uang bertebaran. Akhirnya tingkat korupsi naik terus. Kan ini persoalan bangsa. Saya bukan mau marahin bapak-bapak, tapi melalui bapak ibu ya supaya ini didengar sama mereka. Capek kita lihatnya. Karena kalau Bawaslu mau nakal, saya 3 kali di BAP Bawaslu, Pak, untuk hal yang saya nggak tahu. Begitu jahatnya. Polisi lagi yang maksa. Harus BAP itu orang, boy. Kejadian yang tahap apa kita nggak tahu. Jadi pemilu ini mari bicara peradaban bangsa ini. Kalau orang-orang yang nggak beradab, hasilnya ya biadab. Kan gitu nih.
Jadi terima kasih lah Bapak Ibu, catatannya menjadi lebih detail tadi, baik teknis kepemiluannya, hal-hal filosofis dan fundamental tadi disampaikan. Tapi saya berkesimpulan, kaya apapun sistemnya, secanggih apapun, kalau yang lakukan bukan orang yang punya integritas, garbage in, garbage out. Itu lagi urusannya ini. Ya kalau kita membuat politik ini beradab, harus dimulai dari peradaban yang baik, semangat untuk membangun itu. Kalau enggak, susah Pak. Saya aja sampai hari ini masih mikir-mikir, nyalon lagi enggak ya 2029? Cilaka badan, lebih enak modal bikin kafe daripada nyalon-nyalon kayak begini. Udah gitu di Komisi 2 pula lagi. Masa kita mau merawat pemilih dengan sosialisasi Bawaslu, kan gila aja kita ini. Jadi ini dari pimpinan DPR juga. Iya kan, supaya kalau harus ada ini lanjutannya. Ya, harus ada lanjutannya. Tidak hanya sistem kepemiluannya, tapi bagaimana DPR juga mengelola lembaga ini ya supaya supaya betul-betul anggota dewan itu merepresentasikan orang yang akan memperjuangkan masyarakatnya. Kalau enggak, ya enggak bisa. Bohong-bohong aja kita. Nanti 5 tahun lagi kita datang, ngecap lagi, masuk lagi di sini, ngulang lagi, persoalannya gitu lagi, Pak. Capek juga kita. Makasih pimpinan, mudah-mudahan nggak ada yang banyak-banyak lagi. Terima kasih. Terima kasih.